Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ardila. Saya dari kelas 1 PK2 dengan NIM 962019-048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan valuasi saham Benjamin Graham dan MOS atau Margin of Safety. Pertama-tama, perusahaan yang saya pilih adalah MD Picture Tbk dengan kode perusahaan Film. Lalu, hal yang harus kita lakukan adalah menghitung CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Di sini CAGR sendiri memiliki rumus EPS akhir dibagi EPS awal, kemudian dipangkatkan 1 dibagi N/1, lalu dikurang 1. Di sini EPS akhir untuk perusahaan film bisa kita lihat dari website lembar saham bagian fundamental. Ya, di sini kita bisa lihat laba per saham tahun 2019 atau EPS akhir adalah 6,41 dan tahun 2015 atau EPS awal adalah 2,59. Lalu untuk N yang ada di sini ialah perhitungan dari 2015 hingga 2019. Totalannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini setelah itu dikurang 1, maka didapatlah hasil 0,25 atau 25%. Setelah perhitungan CAGR, lalu masuk ke intrinsic value atau harga wajar, nilai harga wajar. Di sini bisa kita lihat rumusnya ialah EPS dikali 7 ditambah 1G dikali government dan dibagi rating AAA. Untuk rumus ini sendiri ialah merupakan rumus Benjamin. Jadi untuk EPS tadi, EPS yang digunakan adalah EPS akhir, yaitu 6,41 kemudian dikalikan 7. 7 di sini adalah konstanta, lalu ditambah 1G. G di sini ialah CAGR yang tadi. Di sini ada 25%, tetapi untuk perhitungan di intrinsic value G di sini maksimalnya adalah 15. Jadi CAGR-nya walaupun lebih dari 15, misalkan ada 34, tetap ditulis 15. Kemudian di sini dikalikan government. Gov-nya di sini kita bisa lihat dari website IBPA. Bisa dilihat di sini untuk government yaitu pemerintah, kita ambil tenor 10 ya. Di sini ada tenor 10 tahun dengan nilai 7,94. Langsung saja dimasukin. Lalu untuk ini juga obligasi korporasi Indonesia di rating AAA. Kita ambil juga di tenor 10 tahun yaitu 11,4. Setelah itu 6,41 kemudian dikalikan penjumlahan dari yang ada di dalam kurung sini, dijumlah, maka didapatlah hasil 22, kemudian dikalikan 7,94 lalu dibagi 11,4, maka didapatlah hasil untuk harga wajarnya adalah 98,2. Ini harga wajar untuk perusahaan film adalah 98,2. Lanjut, sekarang kita menghitung margin of safety. Di sini untuk batas keamanan untuk meminimalisir kerugian, semakin rendah risiko. Dan di sini juga ibarat beli barang di saat diskon. Jadi semakin besar batas keamanan akan membuat lebih tenang sehingga nilai masih menjamin untung. Untuk perhitungan margin of safety di sini bisa dilihat rumusnya adalah IV atau intrinsic value tadi, kemudian dikurangin price harga dimana jika ingin membeli saham di hari itu, kemudian dikalikan 100% lalu dibagi IV tadi. IV-nya tadi di sini ada 98,2, kemudian dikurang price listnya adalah harga saham di saat kita ingin membeli. Untuk tanggal hari ini sendiri adalah tanggal 19 bulan 5 tahun 2020. Bisa dilihat price-nya di sini adalah 153. Udah, kemudian dikalikan 100%.
lalu dibagi IP tadi, maka didapatlah hasil sama dengan min 0,55 atau sama dengan min 55%. Jadi untuk perusahaan film ini bisa dilihat di sini over value, maksudnya melebihi daripada harga batas. Bisa dilihat di sini harga sekarang 153, sedangkan harga batasnya, harga wajarnya 98,2. Jadi untuk posisi pada hari ini, pada tanggal ini, untuk posisi menjual. Jadi jika harga saham yang sekarang dibanding dengan harga wajar lebih tinggi, maka posisi ini adalah posisi yang tepat untuk melakukan penjualan saham. Sedangkan jika harganya lebih rendah dibanding harga wajar saham, itu adalah posisi di mana kita harus membeli saham. Jadi bisa dilihat untuk perusahaan film di sini pada tanggal 19 bulan Mei posisinya melebihi batas harga wajar. Jadi untuk perusahaan film pada saat ini kita lebih baik melakukan penjualan saham. Sekarang kita melakukan perhitungan harga yang pas untuk melakukan pembelian. Biasanya cara yang MOS-nya berkisar 40% sampai dan seterusnya. Kali ini ada contoh perhitungan dengan MOS 45% dan 50%. Yang pertama di sini ada margin of safety 45%. Untuk harganya di sini kita tulis harga wajar, kemudian dikalikan 55%. 55% ini dari mana? Ini didapat dari 100% dikurang 45%. Karena 45% ini diskon, jadi kita menggunakan yang 55% untuk perkiraan harga membayar. Didapat 54,01. Ini harga di saat MOS 45%. Kemudian di saat MOS 50%, uang yang harus kita keluarkan untuk membeli saham adalah harga wajar, kemudian dikalikan 50%, maka didapatlah hasil 49,1. Jadi ini adalah perhitungan untuk harga saham yang dikenakan MOS 45% dan MOS 50%. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.